dipersembahkan oleh Nah, melanjutkan tadi ya Mbak Renita. Ya. Warak endok itu Warak apa? endok. Kalau saya nebak nih Mas Yofi, endok itu telur. Betul nggak Pak? Betul. Betul, tapi waraknya saya nggak tahu. Ya. Warak tuh warok bukan sih? Jadi begini, karena itu ikon kota Semarang dan hanya satu-satunya mungkin di Indonesia yang ada di Semarang. Wara itu dari kata waroa yang artinya bersih. Bersih. Orang ketika mau menjelang Ramadan melaksanakan puasa, mestinya hatinya harus ditata. Hatinya harus bersih. Kalau orang hatinya bersih, pasti perbuatannya adalah positif. Perbuatannya positif berarti bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu dilambangkan yang namanya telur atau endok. Endok itu adalah sesuatu yang bergizi, yang bermanfaat. Orang yang puasanya baik, perilakunya baik, pasti dia akan mempunyai nilai kepada masyarakat untuk berbuat di masyarakat yang terbaik. Itulah warak endok. Luar biasa filosofinya ya. Itu kan kalau saya ada seperti gambar itu kayak ada naganya juga. Apa sih bukan ya? Jadi begini. Kayak kambing. Iya, apa? iya. Iya. Penggambarannya. Selain filosofi tadi ya yang pertama, ini filosofi yang kedua. Warak itu sebenarnya kan hewan imajiner. Ya. Yang di situ kepalanya beda, lehernya beda, kemudian kakinya beda. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di Semarang itu adalah menggambarkan bahwa Semarang itu adalah masyarakatnya adalah majmuk, agamanya beraneka ragam, syukurnya beraneka ragam, tetapi semuanya di dalam membangun masyarakat itu harus menjunjung kemajmukan. Itulah dilambangkan oleh warak yang ada di Semarang. Itu. Iya. Menarik sekali kalau ngeliat gambarnya, betul. unik binatangnya. Betul. Antara Tadi kambing, kita ada udah naganya. Gitu ya. ngelihat ramai banget juga ya tadi ya. Makanya begini, karena itu menjadi satu kesempurnaan. Masyarakat itu kan taunya lambang-lambang. Iya. Kalau mereka diberikan lambang, mereka akan paham. Diberikan lambang warak, mereka supaya hatinya bagus, mereka bersatu. Tetapi juga di dalam Dugderan ini ada lambang yang lain. Nah, apa ya itu yang namanya ganjeril. Itu dibagi Ganjeril. ganjeril. Artinya apa? Yang ganjel-ganjel harus direlakan. Oh, ganjel real. Ganjel rela. Ganjel rela. Pak Kasturi, kalau ngelihat biasanya kan, jauh dari zaman dulu tuh dia 1 hari sebelum bulan Ramadan. Tapi sekarang kok mungkin ini 2 hari atau 1 hari itu kenapa ada kasih jeda gitu? Jadi begini, memang yang namanya prosesi Dugderan di Semarang itu selalu berkembang. Dulu itu pasti dilaksanakan H-1 atau 1 hari. Kalau sekarang Dugderan besok pagi puasa. Hanya sekarang ini kan kita ini harus menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu melakukan sidang isbat di Jakarta, maka di Semarang ini sekarang ya tidak boleh mendahului. Kita harus menanti pengumuman dari pemerintah. Oleh karena itu, Dugderan di Semarang ini sekarang adalah Mangayu Bagio. Mangayu Bagio itu artinya menyambut bulan Ramadan dengan cara yang baik, dengan cara yang kita masyarakat ini secara elegan. Gitu. Pesertanya tadi sudah saya katakan tidak hanya umat Islam yang ikut karnaval, yang ikut PKW, yang ikut kegiatan itu tidak hanya umat Islam tapi umat-umat yang lain ikut menyembuyung. Iya. Nah lalu acaranya sendiri tahun ini apa yang berbeda Pak dari tahun sebelumnya? Yang beda dengan tahun sebelumnya, kalau tahun ini kan sekarang dilaksanakan di 4 tempat. Ya. Kalau dulu hanya di sekitar Kauman, sekarang dilaksanakan di tempat-tempat, yaitu di Balai Kota Semarang, Masjid Kauman itu sebagai puncaknya pembacaan suruh Falaqoh, kemudian di Masjid Agung Jawa Tengah ini, kemudian yang ketiga adalah di Simpang 5. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun itu pesertanya makin banyak. Kalau itu semuanya dilaksanakan di Balai Kota, tidak akan muat. Di Simpang 5 saja kemarin pesertanya sekitar 16.000. Wow. Ini soalnya melibatkan 16.000, kecamatan dan juga kelurahan semua yang ada di Semarang ini. ya, semua terlibat ya. Bahkan itu kalau saya ngizinkan, hampir orang itu semua sekolah-sekolah mau ikut. Tetapi saya bilang, tempatnya enggak mencukupi, mau untuk dimawi, gantian lah, besok tahun depan panjenengan ikut. Oh gitu. Dan tadi kalau dilihat ya di jalan-jalan Mas Yofi ya, ini semuanya pada bawa keluarga, mereka udah menanti pawainya ya. Nah Pak, kalau dari konten acaranya, yang khas dari Dugderan ini apa nih selain ya tadi katanya pukul beduk, lalu ada rebana ya kalau nggak salah ya. merconnya, tapi isinya tuh yang lain jelas yang harus ada. Kalau pukul beduk dan meriam itu pasti ada. Pasti. Kemudian yang kedua itu pembawa kembang manggar.
Ya, pembawa kembang manggar itu ada saudara. Kembang manggar itu juga punya filosofi gitu. Jadi manggar itu kan dari pohon kelapa ya. Orang itu semuanya butuh pada pohon kelapa. Gitu. Kemudian ada yang namanya lambang warak ngendok tadi. Masing-masing kecamatan itu membawa warak ngendok. Yang kemarin yang di Simpang 5 itu 16.000. Ada yang satu kecamatan itu pesertanya 1.600. Itu khusus warak semua. Jadi saya lihat itu sangat menarik itu. Ada yang membawa alat tradisional egrang, tahu egrang ya? Egrang ya, tahu. Egrang, Pak, ya itu ada satu kecamatan dari kecamatan Genuk itu membawa egrang semua. Nah, masing-masing kita berikan kesempatan. Kalau misalnya di Gunung Pati itu di sana ada gua Krio, artinya di sana ada ketek kera-kera. Maka kemarin digambarkan peserta dari Gunung Pati itu pakai topeng Krio semua, pakai topeng warak semua, pakai topeng kera semua gitu loh. Oh, gitu. jadi ada yang jadi monyet, ada yang pakai enggrang, macam-macam. Wah, seru banget ya Ramai Pak ya. banget ya. Ini kita senang sekali ya. Ramadan tahun ini kita berkesempatan untuk di sini melihat dugderan Dan gitu. tadi kita melihat orang begitu rame, partisipasi luar biasa. sekali. Moga-moga tahun ini menjadi puncak yang sangat menyenangkan dan pasti rame banget. Pasti rame banget. Tahun depan datang ke Semarang lagi. Pastinya. Iya. Terima kasih Pak Kasturi. Terima kasih. Dan akhirnya saya Yofi Widianto. Saya Renita Sari Adrian. Juga Pak Kasturi undur diri. Cinta budaya, Cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh